Salam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Tema makalah FA hari ini adalah tekun bagian yang pertama. Seperti kita ketahui bersama bahwa tekun itu adalah salah satu kunci utama untuk seseorang itu berhasil. Tetapi di dalam kenyataannya yang kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti akan ketekunan itu. Karenanya mari kita sama-sama belajar supaya ketekunan itu bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita orang-orang percaya di masa-masa ini. Saya bacakan ayat yang pertama dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Demikian firman Tuhan ayat 8, Amsal 8:17, bahwa orang yang tekun mencari Tuhan itu akan mendapatkan Tuhan. Jadi seperti firman Tuhan katakan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita hanya diam, kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Mari kita belajar masuk pada tema yang pertama, ketekunan dalam membaca Alkitab. Kita baca dalam Yosua 1 ayat yang 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lanjutkan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jelas bahwa Paulus mengajarkan kita ini dibutuhkan ketekunan untuk kita ini bisa belajar memahami isi daripada Alkitab. Karena jujur saudara, tidak mudah untuk, bagi saya pribadi pun tidak mudah untuk kita ini bisa membaca Alkitab dengan konsisten. Kejadian sampai dengan Wahyu, itu tidak mudah. Karena ada begitu banyak bagian-bagian di dalam Alkitab itu yang membosankan menurut saya. Seperti silsilah, ukuran-ukuran. Itu kalau sampai pada tahap itu rasanya cepet-cepet supaya bisa kita lewati dan kita lanjut ke bagian-bagian berikutnya. Sangat-sangat tidak mudah. Mungkin saat itu juga kita tidak ngerti arti daripada bacaan Alkitab yang kita baca. Tetapi dengan ketekunan itu tadi, pelan-pelan kita akan semakin hari semakin bisa menikmati saat membaca Alkitab itu. Seperti cerita di dalam peperangan Daud, di dalam Gideon, hal-hal yang mustahil, itu bagian-bagian yang mengasihkan menurut saya. Jadi tema hari ini bisa memberikan kita ini peringatan atau mengingatkan kita untuk kita ini lebih tekun di dalam membaca firman Tuhan. Dan poin yang kedua, ketekunan dalam beriman. Kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-23, dikatakan firman Tuhan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kita sambung pada Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka tetap bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi di dalam poin yang kedua ini,
bertekun di dalam iman. Jadi kalau bertekun di dalam iman artinya, kalau menurut saya ini tidak mudah untuk kita ini boleh menjadi pengikut Kristus. Akan ada begitu banyak tantangan-tantangan di depan. Jadi pentingnya untuk kita ini bertekun di dalam firman Tuhan adalah saat kita menghadapi tantangan-tantangan yang sulit di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Tiba-tiba firman itu muncul di dalam pikiran kita. Dan saat firman itu muncul, itu adalah merupakan solusi di dalam hidup kita. Ada kedamaian di dalam hidup kita, ada ketenangan di dalam hidup kita. Seperti yang pernah saya alami, waktu itu adik saya lagi ada masalah dengan kepolisian karena dia terlibat narkoba. Saya tidak tahu apa yang harus saya buat karena keluarga juga terbatas secara ekonomi. Jadi waktu itu saya masuk kamar, saya berdoa. Saya naikkan pujian, saya nyembah Tuhan, saya cari Tuhan. Dan dikatakan jelas di dalam saya dapat rema itu, bahwa jangan takut, Tuhan beserta saya. Jadi waktu itu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada saya. Sehingga saat saya ketemu dengan adik saya berdoa bagi dia, saya peluk dia. Dan di satu titik, kira-kira 2 bulan setelahnya, setelah dia divonis pengadilan 5 tahun 1 bulan, dia cerita sama ibu saya. Dia ingat semua perkataan-perkataan saya waktu saya mendoakan dia itu. Artinya bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Dan yang membuat saya bangga adalah saat kita mengalami masalah, di situ kita benar-benar bisa merasakan Tuhan, pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga iman saya pun semakin hari semakin kuat. Jadi ketekunan di dalam beriman itu mengajarkan kita itu kuat di dalam mengalami banyak masalah. Puji Tuhan, kita masuk poin yang ketiga, ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya ia akan bahagia oleh perbuatannya. Yang berikutnya, kita sambung dalam Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi poin yang ketiga, ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, bukan kita saja yang mendapatkan dampak positifnya, tapi orang-orang di sekeliling kita, di komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, itu mereka akan mendapatkan dampak positifnya. Karena apa? Kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sudah menjadi berkat, menjadi terang sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Karenanya, mari kita mengambil keputusan untuk selalu mengasihi Tuhan dengan cara menjadi pelaku firman-Nya. Ketekunan yang dikehendaki Tuhan adalah ketekunan dalam membaca Alkitab, ketekunan dalam iman, ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.